Lingkungan yang bersih dan sehat menjadi dambaan setiap warga. Akan tetapi hal itu sulit untuk diwujudkan. Bila kita ingin lingkungan kita bisa menjadi seperti itu, kita mesti bisa bergerak bersama dengan melakukan beberapa hal yang sebenarnya sederhana. Tapi jika itu bukan merupakan suatu kebiasaan, tetap tidak gampang untuk melakukan itu. Persoalan sampah menjadi persoalan utama yang ada di Desa Janggalan selama ini. Desa Janggalan merupakan kawasan pemukiman padat di daerah Kudus Kulon, di mana luas wilayahnya hanya 17,7 hektar. Dan dari luas itu 92% diantaranya merupakan pemukiman padat. Hal ini menjadikan lingkungan Desa Janggalan terasa sesak, terasa sangat panas. Berangkat dari kesadaran itu, warga Desa Janggalan ingin mengubah daerahnya, ingin mengubah lingkungan desanya menjadi lingkungan yang lebih asri. Karena itu, warga beramai-ramai untuk mulai melakukan kegiatan yang terkait dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal-hal sederhana mulai dilakukan, salah satunya adalah tentang penanganan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga merupakan persoalan yang selama ini belum bisa diatasi dengan baik. Tidak semua sampah yang ada di rumah warga diambil oleh petugas sampah. Beberapa warga yang belum mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, asal membuang sampah tersebut sembarangan, misalkan di pinggir jalan, kemudian di lahan-lahan kosong. Hal itu tentu akan menjadikan suatu persoalan yang besar di kemudian hari. Oleh karena itu, edukasi tentang persoalan sampah perlu dilakukan secara intensif, secara terus-menerus, melalui kegiatan seperti PKK. Dan sejak saat itu, mulai ada peningkatan kesadaran warga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Warga juga mulai diajarkan untuk memilah sampah dan memasukkan sampah pada wadahnya. Sampah-sampah yang sudah terpilah diantaranya mempunyai nilai ekonomis, dan di Desa Janggalan sudah ada bank sampah. Jadi warga bisa menyetorkan sampah yang sudah dipilah itu ke bank sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Bank Sampah Cahaya Kehidupan. Dalam hal ini saya membudidayakan daur ulang dari tas plastik resek. Pertama kita cuci, kita cuci dulu karena kan sudah digunakan oleh ibu-ibu kan, agar supaya tetap steril. Kita cuci, kita jemur, setelah itu kita setrika. Setrikanya ditumpuk menjadi 4 lapis ini plastik bahan-bahan plastik kertas itu kantong itu loh. Yang itu 4, kemudian disetrika, terus dikasih alas. Dialasi dengan minyak agar supaya apa? Agar supaya tidak meleleh. Kemudian hasilnya seperti ini. Agak berkerut-kerut. Nah, ini hasilnya berkerut-kerut dan tidak kelihatan kalau itu dari tas kresek. Kayak ini, kayak imitasi. Nah, tidak kelihatan itu apa tas kresek. Akan menjadi cantik dengan aksesoris sulaman tersebut. Ini dari daur ulang bungkus kopi. Kita lipat-lipat, ada tekniknya. Lipat-lipat, kemudian kita tusuk-tusukkan menjadi cantik seperti ini ya. Ini buat belanja bisa, buat bepergian bisa dijinjing untuk handmade. Nah, cantik kan? Kita mengumpulkan dari para pedagang itu kopi ya, biar tidak berserakan sampahnya. Saya suruh kumpulin, nanti kalau sudah dapat banyak langsung kita ambil. Nah, seperti itu. Di zaman sekarang ini ibu-ibu harus
pandai-pandai untuk memanage uang. Kita harus pandai-pandai mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang kembali. Contohnya seperti ini. Kemudian warga juga mulai selalu menjaga lingkungan mereka tetap bersih dengan kegiatan resik-resik kampung secara rutin. Setiap bulan setidaknya mereka 2 kali melakukan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh warga di Desa Janggalan adalah melaksanakan 3M, yaitu menguras, menimbun, dan menutup sarang nyamuk. Lingkungan seperti Desa Janggalan memang sangat berpotensi adanya sarang-sarang nyamuk. Kemudian supaya lingkungan Desa Janggalan menjadi tampak asri, tampak hijau, dan tampak adem, warga mulai menanam tumbuh-tumbuhan di lahan pekarangan mereka meskipun adanya keterbatasan lahan yang sempit. Tanaman-tanaman seperti sayur-sayuran, kemudian bunga-bunga mulai ditanam di lahan yang sangat terbatas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anjis, Kepala Desa Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, berada di satu wilayah, berada di rumahnya Bapak Haji Mudrik yang terletak di RT 6 RW 2 Desa Janggalan, yang menggunakan konsep proklim di dalam penataan lingkungan di rumahnya. Kenapa? Di sini ada juga tanaman yang berupa buah sawo. Ada juga di belakang saya ini ada tanaman sayur-sayuran. Ada lombok, ada juga terong, baru pembibitan juga. Kemudian yang tak kalah menariknya adalah ada juga kolam, di mana di dalamnya ini ada ikan-ikannya. Kemudian masih banyaknya bebatuan dan tanah asli sebagai bentuk fungsi resapan di dalam rumah, tata letak rumah Bapak Haji Mudrik tersebut. Nah, di sini juga ada pemanfaatan barang bekas berupa ban bekas. Nilai produktif dan ekonominya ada, yaitu sebagai tempat duduk dan juga meja. Rumah ini juga sebuah rumah yang bersejarah, di mana ada bangunan joglo, rumah adat Kudus yang sudah ratusan tahun berada di sini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Janggalan sangat-sangat mendukung dengan adanya program Kampung Iklim di Desa Janggalan. Ini hanya salah satu contoh saja. Banyak contoh yang lain yang ada di Desa Janggalan, konsep-konsep penataan lingkungan, keselarasan alam dengan lingkungan. Air yang sudah digunakan oleh warga biasanya dibuang begitu saja, namun dengan adanya tanaman di sekitar rumah, warga mulai menggunakan untuk menyiram tanaman-tanaman mereka. Untuk mengurangi penggunaan energi listrik, warga mulai menggunakan listrik yang hemat energi. Beberapa tempat sudah mulai menggunakan solar cell, dan hal itu sangat membantu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Hal-hal sederhana seperti itulah yang mulai dilaksanakan oleh warga Desa Janggalan untuk mewujudkan lingkungan mereka yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih sehat. Memang persoalan lingkungan adalah persoalan yang tidak gampang, merupakan satu persoalan yang kompleks. Tanpa adanya kesadaran warga terhadap lingkungannya, maka hal itu tidak akan bisa terwujud. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, dan lingkungan yang asri akan memberikan satu rasa nyaman bagi warga di sekitarnya.
marilah kita berbondong-bondong untuk mengumpulkan sampah agar supaya menjadi prinsip ekonomi kita di keluarga kita, ya. Untuk di Bank Sampah Cahaya Kehidupan sendiri, Desa Janggalan mengadakan pengumpulan sampah di 1 bulan sekali pada hari Ahad. Kadang Ahad pertama, kadang juga Ahad yang kedua. Jangan lupa ibu-ibu untuk mengumpulkan kardus yang pertama, kemudian gelas aqua itu, terus ada juga jelantah juga bisa ini Bu, bisa distorkan, jangan dibuang, sayang ya. Kita mengumpulkan buku-buku ataupun yang lain lah yang sudah tidak berguna untuk distorkan ke Bank Sampah Cahaya Kehidupan desa kita, Desa Janggalan. Seperti itu Ibu, Bapak. Dari saya cukup sekian. Saya mewakili dari Bank Sampah Cahaya Kehidupan Desa Janggalan menghaturkan banyak terima kasih kepada para warga Desa Janggalan yang telah berpartisipasi untuk menyetorkan ataupun menabung di Bank Sampah Cahaya Kehidupan. Desa Janggalan merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Kudus. Untuk membuat Desa Janggalan menarik bagi para wisatawan dari luar daerah, maka warga harus bersama-sama berbenah untuk menciptakan lingkungan mereka menjadi lebih baik sehingga para wisatawan betah untuk jalan di Desa Janggalan. Dengan adanya wisatawan yang datang di Desa Janggalan, maka UMKM Desa Janggalan juga nanti akan terangkat. Bagaimana para wisatawan akan tertarik datang ke Desa Janggalan jika lingkungan Desa Janggalan tidak tertata dengan baik. Desa Janggalan tampak kotor dan kumuh. Maka dari itu, para warga sekarang ini mulai bergerak bersama-sama, membenahi desa mereka, membenahi lingkungan mereka, sehingga lingkungan desa bisa menjadi lebih nyaman bagi kunjungan para wisatawan. Jadi ajakan dari kami selaku Ketua Proklim Desa Janggalan, marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan Desa Janggalan yang lebih baik, Desa Janggalan yang lebih bersih, dan Desa Janggalan yang lebih sehat, sehingga pada akhirnya kita semua akan merasakan satu kebahagiaan tinggal di Desa Janggalan. Kita akan merasa nyaman berada di kampung kita sendiri. Kami mengajak kepada seluruh warga Desa Janggalan dan sahabatku dimanapun Anda berada, program Kampung Iklim bukanlah sebuah untuk mencari siapa yang terbaik, tapi bagaimana menata lingkungan kita, menjaga bumi, melestarikan alam untuk kita dan anak cucu kita nanti. Demikian, tetap semangat, perbanyak tanaman, perbanyak oksigen untuk kesehatan kita, kesehatan masyarakat dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.